Teman-teman, kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor logam. Kita lihat dulu nih pergerakan IHSG seminggu terakhir. Seperti yang kita bicarakan minggu lalu, IHSG berpotensi membentuk pola yang berwarna coklat ini, inverse head and shoulder, dengan harapan setelah dia tembus dari resistance 6750 ini, secara downtrend yang channel warna hijau sudah tertembus, dan juga IHSG akan berpotensi menguat hingga ke level 6.900-nya. Tapi untuk saat ini masih mencoba naik ke atas karena ini tepat di shoulder kanannya. Jadi kalau dalam minggu depan support yang kecil di sini sekitar 6.600 ini tembus, maka IHSG gagal total untuk menembus ke atas. Jadi kita tunggu lebih lanjut, levelnya 6.620-an. Saham pertama kita kali ini adalah Antam, Aneka Tambang. Aneka Tambang ini kalau kita lihat membentuk pola ascending triangle yang berwarna kuning terang ini. Nah, tapi kita harus lihat juga sebenarnya Antam ini masih downtrend. Jadi kita harus tunggu dulu kalau Antam bisa naik ke resistance 2100-nya. Jadi estimasi kita adalah Antam akan naik ke level 2100-an, lalu turun kembali. Nah, pada saat turun mungkin di level 1970 atau 2000, kita bisa lirik kembali sebelum akhirnya Antam naik di atas 2150-nya. Potensi penguatan dari pola ascending triangle ini adalah 2425. Berikutnya adalah saham TINS, Timah Tbk. Jadi TINS pada waktu sebelum-sebelumnya kita sempat gambarkan sudah tembus dari support di sini 1250, membentuk pola rounding top, ini bearish. Jadi setelah turun di bawah 1250, potensi penurunan TINS ke level 940. Jadi saat ini sudah tercapai sebenarnya, akan tetapi TINS masih downtrend. Jadi channel warna hijau ini terlihat. Jadi kita tidak bisa langsung membeli pada saat ini karena ada potensi juga TINS bisa melanjutkan penurunan secara downtrend yang berwarna hijau ini. Akan tetapi kalau TINS bisa naik di atas resistance, mungkin naik di atas channel hijau ini, kita bisa pertimbangkan untuk kembali masuk ke saham TINS. Berikutnya adalah saham Inco, Vale Indonesia. Nah, ini dalam jangka yang lumayan panjang, kita lihat sebenarnya Inco ini berpotensi membentuk pola rounding top. Ini sangat pola yang bearish. Akan tetapi untuk jangka pendek kita perhatikan dulu apakah TINS bisa naik ke atas level 7050-nya atau tidak. Jadi kalau tidak bisa, kita wait and see dulu, jangan dibeli. Kita tunggu sampai TINS bisa menyentuh level 4750. Tapi kalau memang TINS bisa langsung naik di atas level 7050-nya, maka pola rounding top ini sudah terpatahkan. Jadi sudah tidak akan membentuk pola rounding top ini. Lalu berikutnya adalah saham Harum, Harum Energy. Ini amat sulit karena supportnya kadang-kadang ditembus, dan ini juga seperti ini. Setelah turun naik lagi di atas. Jadi kita tunggu dulu Harum untuk apakah dia bisa naik di atas resistance jangka pendek 1520. Karena kalau kita perhatikan sejak bulan Oktober, September di sini Harum selalu membentuk lower high. Jadi di sini level 2000, lalu berikutnya 1800, di sini 1770, 1700, di sini 1590, dan terakhir 1500. Jadi kalau Harum masih di situ agak sulit untuk kita lihat titik beli untuk Harum. Lalu berikutnya adalah MDKA, Merdeka Copper Gold. Secara jangka menengah setelah turun dari level 3400 di sini supportnya, maka MDKA ini membentuk pola rounding top bearish ya. Sebenarnya target penurunan dari sini adalah di level 1850. Nah, pada minggu terakhir ini sempat mencoba naik di atas support lemah 3100. Jadi kita harus perhatikan kalau dia bisa naik di atas 3400, maka pola penurunan, target penurunan ke 1850 ini tidak akan tercapai. Jadi untuk saat ini kita wait and see sampai kita bisa lihat apakah MDKA turun dulu atau langsung naik.
Berikutnya adalah saham Archie Indonesia. Ini saham emas. Nah, jadi ini sebenarnya uptrendnya sangat lemah, jadi tidak terlalu besar kekuatannya. Kita harus perhatikan resistance 385 sampai 390 karena kalau sudah di atas itu maka Archie bisa bergerak lebih cepat. Tapi untuk saat ini Archie sebaiknya kita hanya wait and see dulu. Kalau naik ke level 390 kemungkinan besar akan turun dulu sebelum naik kembali ke atas. Itu untuk saham Archie. Berikutnya adalah saham Medco, MEDC, Medco Energy International. Ini pola yang sering kita bahas berulang-ulang, pola bearish, head and shoulder. Memang shoulder kanan lebih besar dari shoulder kiri, tapi kalau kita lihat, kita harus perhatikan level 80-nya. Jadi kalau 80 tertembus, maka Medco berpotensi untuk melanjutkan pelemahan ke level 600-nya. Tapi untuk saat ini, Medco masih mencoba bertahan di atas level 840-nya. Berikutnya adalah saham Doit, Delta Dunia Makmur. Nah, Doit ini sebenarnya level 340-350 ini merupakan level yang sangat penting karena level ini terdapat pembalikan arah yang sangat kencang. Nah, di satu sisi Doit juga sudah tembus dari downtrend yang kita gambarkan di sini. Downtrend ini terjadi sejak April 2022, jadi sudah hampir setahun lamanya. Nah, ini kita lihat ada pola bullish dalam jangka yang lebih kecil. Ini adalah pola bullish rounding bottom. Jadi setelah naik di atas level 340-350 ini, Doit berpotensi menguat ke level 420-nya. Tapi untuk saat ini, bagi yang sudah punya bisa di hold, pasang stop loss di bawah 330. Untuk sementara, bagi yang belum punya pun bisa mencoba untuk membeli di level 340 sampai 345 atau 350. Seperti itu. Nah, untuk saham logam berikutnya adalah UNTR karena ada juga sebenarnya ada juga tambang emas di sini walaupun mayoritas masih ke arah kontraktor penambangan batu bara. Nah, sebenarnya untuk UNTR ini sangat bearish juga karena kita lihat di sini ini adalah pola bearish inverse cup with handle. Nah, setelah turun di bawah level 24.000-nya, saat ini UNTR berpotensi untuk melemah ke level 16.000 sampai 16.500. Jadi sementara kalau masih di bawah situ kita hindari dulu sampai kita lihat dalam jangka yang lebih pendek lagi apakah ada pergerakan yang sangat bullish, lebih bullish sebelum kita melakukan pembelian. Nah, jadi ini saja update untuk technical saham-saham di sektor logam. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.